Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, atau wali murid yang saya hormati, anak-anakku, para peserta didik yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berjumpa lagi di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan taat dan patuh kepada ajarannya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semangat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Kalau tidak, Bapak akan coba ganti salamnya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi jawabannya hampir sama ya. Ketika nanti Bapak bertanya kaifa halukum, jawabannya adalah Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Baik, kita coba ya. Kaifa halukum? Silakan jawab. Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Jadi, setiap nanti Bapak membuka pelajaran dengan bertanya kaifa halukum, kalian sudah bisa menjawabnya ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran hari ini, ada baiknya kita doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabitu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas 3 macam kalimat thayyibah. Apa saja 3 kalimat thayyibah itu? Silakan anak-anakku untuk menyimaknya. Dan silakan tulis terlebih dahulu di buku kalian bab 1, indahnya kalimat thayyibah. Jika sudah, di sini ada sebuah gambar anak yang bertanya, tahukah kamu apa itu kalimat thayyibah? Selanjutnya dia bertanya kembali, kapan kamu harus mengucapkannya dan mengapa kamu harus mengucapkannya? Silakan, kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Jika tidak, di sini dijelaskan bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Contohnya kalimat subhanallah. Subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan. Selanjutnya silakan anak-anakku untuk mengamati gambar yang ada di dalam monitor ini. Silakan amati kedua gambar ini, atau bisa juga anak-anakku untuk mengamati video berikut ini. Baik, setelah kalian sudah menonton video tadi, di sini ada sebuah pertanyaan. Silakan baca dan silakan kerjakan nanti setelah video ini selesai. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa informasi yang kamu peroleh setelah mengamati gambar tersebut? Jadi di sini bertanya tentang gambar di atas, namun jika kalian merasa kurang jelas, bisa menonton video yang sudah diputar sebelumnya. Kemudian di sini ada pertanyaan kembali, apa kalimat thayyibah yang kamu ucapkan ketika melihat seperti gambar di atas? Dan ini juga silakan isi setelah selesai video ini. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, bagaimana perasaanmu ketika melihat, menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Jadi kira-kira apa yang kalian ucapkan ketika melihat
kejadian seperti dalam gambar ini atau mendengar sesuatu yang terlihat seperti di dalam gambar ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini kalimat thayyibah pertama yaitu subhanallah. Silakan kalian tulis di buku A, subhanallah. Kemudian di sini ada sebuah informasi, silakan kalian baca dan boleh juga untuk dicatat apabila memang ada informasi yang menurut kalian penting. Contohnya di sini ada informasi penting yang bisa kalian catat, yaitu kalimat subhanallah disebut juga bacaan tasbih. Kalimat tasbih adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini mengandung makna penyucian nama dan zat Allah. Nama Allah harus tetap suci dari segala bentuk kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan. Jadi kalian boleh tulis kata-kata yang mungkin menurut kalian penting. Misalnya di sini kalian akan menulis di bagian ini saja, atau kalian boleh juga menulis keseluruhan teks yang ada di sini. Dan bisa juga termasuk teks yang ada di atasnya, yaitu teks tentang hadis. Bagian yang ini. Baik, kita lanjutkan. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Kalimat thayyibah subhanallah juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam solat ketika lupa bacaan atau gerakan solat bagi makmum laki-laki. Berzikir sesudah solat fardu dan mendengar kejadian luar biasa. Jadi kalimat thayyibah subhanallah itu bisa kita gunakan juga ketika ada seorang imam yang lupa dengan rakaatnya. Kemudian biasa digunakan juga saat kita berzikir atau sesudah sholat fardu. Selanjutnya di sini ada latihan, ayo berdiskusi. Silakan untuk diisi di buku tulis kalian. Di sini ada pertanyaan, kapan kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Mengapa kamu harus mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Dan yang ketiga, apa akibatnya jika kalian terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah? Silakan untuk diisi dan boleh juga dibantu oleh orang tua kalian. Baik anak-anakku, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma harijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa qah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka dan muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami, wahai Dat yang paling penyayang. Baik anak-anakku, Bapak tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.